Nah, misalkan kita jarak tembak bisa mepet, itu kita dapatnya basah. Contoh ya. Nah, seperti gini. Ini latihan overlap katanya Sontoloyo Penter. Nah, ini latihan overlap. Jarak tembak konsisten, jangan loncat ini jangan. Kalau jarak tembak jauh, dapatnya gini. Dropletnya jeruannya besar-besar. Nah, kalau pendek nggak akan jeruk. Nah, tembakannya nggak jeruk toh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Video kali ini atau pada pekerjaan kali ini ada dua topik bahasan yang mau saya angkat. Ini masalahnya agak-agak serius ya, tapi enggak, kita banyak bercanda aja. Yang pertama adalah tentang mixing rasio, ngoplos warna black mica. Ini misalkan teman-teman pengen ngoplos sendiri warna black mica atau sederhananya warna standar Avanza Xenia mobil ya, itu hitamnya hitam seperti hitam biasa, tapi kalau didekati apalagi di kamera di blitz dia ada partikel-partikelnya. Kira-kira cat apa aja yang dimainkan? Setelah saya tanya sana sini dengan berbagai macam pertimbangan dan uji coba, ternyata untuk mendapatkan warna ini gampang banget rumusnya. Saya belajar dari formula yang ada pada katalognya Pacific kemarin. Ternyata yang dimainkan di situ deep black atau hitam pekat ya, hitam biasa, hitam solid gitu aja. PUNC bisa. Kemudian kita tambahkan dengan pearl white atau mutiara putih, kemudian sedikit mutiara biru, dan untuk mendapatkan bias dari samping coklat ya, agak kuning ya. Misalkan ini ternyata setelah dicampur dua partikel tadi, mutiara putih dengan mutiara biru, birunya sedikit aja ya, misalkan kurang agak coklat, bisa menambahkan transparan iron red atau sederhananya apa ya, transparan iron red ya, hampir seperti marun, jadi biasanya itu agak coklat sedikit. Dan juga bisa menambahkan light blue atau sederhananya biru candidum sedikit aja jika main cat NC. Ini jika kita pengen membuat warna black mica dengan ya sedikit usil, coba-coba teman-teman silahkan dicoba. Jadi hitam, mutiara putih, mutiara birunya sedikit, atau kalau nggak pakai mutiara biru yo pakai candidum untuk tipu daya yo nggak apa-apa, untuk mendapatkan sampingnya supaya kelihatan agak coklat sedikit, transparan iron red, atau kalau nggak ada candidum merah atau marron gitu kalau NC. Oke, cari sampai dapat, kemudian coba sedikit-sedikit sampai dengan menemukan warna yang diinginkan. Itu bahasan pokok pertama kita. Dan di bahasan pokok yang kedua iki rodo ya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Enggak teman-teman sih, salah seorang teman yang kemarin sempat ngirimi video ke tempat saya, dapat pekerjaan motor NMAX yang sama rasanya seperti gini ya. NMAX-nya NMAX yang dasarnya memang cat bawaan pabriknya sudah warna dupe, kurang lebih sama seperti halnya pada pekerjaan ini, di repaint ulang warna hitam terus di mutiara lembayung ungu kalau nggak salah. Ternyata setelah di clear coat itu, ternyata clear coatnya sedikit absorb setelah kering ya, dan jerukannya timbul banget. Kira-kira permasalahannya di mana ya? Kita coba kulik tipis-tipis pada episode kali ini. Oke, ini rencananya tadi pakai yang ini tak pajang di sini biar sana tambah ketar-ketir, gemeter, down mentalnya ya. Sepregan 150 under di bawah 200 pokoknya harganya. 140 150 antara itu. Ini tak tampilkan aja di sini hanya untuk ketar-ketir saja supaya musuhnya tambah drop. Nguyuh terkopoh-kopoh nang jero celana nggo. Enggak, ini urusannya dengan pekerjaan, nanti saya jelaskan kenapa kemarin ada yang ngecat seperti media yang saya kerjakan terus hasil catnya ternyata ngedrop. Masalahnya di mana, kita jawab dengan video. Oke, lanjut pada pokok permasalahan. Jadi teman kita itu sempat ngirim video seperti gini. Ternyata motornya ini di repaint warna hitam, kemudian ditembak dengan partikel
cat mutiara lembayung ungu kalau nggak salah. Ternyata setelah di clear coat, setelah clear coatnya kering, mendapati pekerjaan yang seperti gini. Kalau saya amati, ini jeruk ya, dan jerukannya ini penyebabnya coba kita kulik mulai dari yang pertama adalah clear coat dulu aja. Kalau tentang clear coat, yang sepengalaman dari saya yang sering mengerjakan motor NMAX seperti gini, ini prediksi saya adalah clear coatnya mixing ratio tinernya terlalu encer, jadi mungkin akan mendapatkan hasil yang mengkilap setelah ditembak. Ketika nanti thinner sudah menguap, thinner yang dicampur dengan clear coat ya, tentunya absorb akan banyak. Karena apa? Banyak thinner sama dengan ampas atau kita tidak mendapatkan daging. Dan pokok masalah yang kedua bisa disebabkan dari kita yang kurang teliti dalam koreksi base coat. Misalkan mungkin ketika mau aplikasi clear coat jedanya terlalu cepat, apalagi kalau cat NC ya. Dan juga bisa mungkin mau ketika aplikasi clear coat kita tidak mendapatkan base coat yang benar-benar ngeflat, dalam tanda kurung mungkin base coatnya masih terdapat jeruan. Nah, ini alasannya kenapa saya pakai spray gun ini. Sekarang solusinya, misalkan teman-teman mendapati pekerjaan yang dituntut cepat seperti gini dan mungkin ya minta maaf, mungkin spray gunnya kurang proper atau mungkin tidak bisa memberikan droplet partikel yang bagus ketika aplikasi base coat, solusinya adalah tetap kita kesek. Jadi media ini kita tembak, kemudian kita jemur sebentar. Nanti kalau setelah kering baru kita amplas, mungkin bisa amplas 800 atau 1000. Kemudian kita tembak lagi base coat yang encer. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan permukaan base coat yang benar-benar ngeflat dan tidak jeruk. Karena jeruan yang terdapat pada base coat nanti juga tetap akan berpengaruh pada clear coat setelah clear coat yang dicampur tinernya menguap ya, atau sederhananya ketika clear coatnya sudah kering. Jadi jeruan kontur dari base coat itu tetap akan diikuti oleh clear coat. Udah sederhananya seperti gini teman-teman. Mungkin kalau misalkan pengen aplikasi base coat dengan spray gun konvensional yang biasa, tetap bisa ngelihat di channelnya Sontoloyo Painter. Kalau nggak salah uploadan hari ini atau kemarin ya, yang ketika pakai F75 itu triknya, misalkan pengen nembak dengan spray gun F75 yang konvensional tapi pengen mendapatkan hasil droplet partikel dari base coatnya yang siap atau ideal ditembak clear coat supaya tidak mendapatkan permukaan yang terlalu jeruk parah. Tapi untuk aplikasi clear coatnya ya, ketika Sontoloyo Painter pakai spray gun itu ya jangan diikuti. Karena kenapa? Clear coatnya mewek kabeh. Tenang. Dan mungkin pertanyaannya sekarang begini, pada kasus teman kita ini kan model warna yang diaplikasikan dengan model trikot ya. Jadi warna hitam dulu dilapis, kemudian ditembak dengan warna partikel atau warna mutiara di atasnya. Apakah warna mutiaranya ini setelah kering ketika mau aplikasi base clear coat perlu dikesek mas? Jangan. Warna mutiara kalau dikesek ya nanti mutiaranya jadi buyar. Jadi langkah cerdik yang perlu disiapkan adalah ketika aplikasi warna hitam dasarnya itu kita harus benar-benar mendapatkan permukaan yang benar-benar flat ideal. Jadi nanti ketika aplikasi warna mutiara di atasnya kita sudah mendapatkan permukaan yang halus. Jadi kuncinya ada pada warna hitamnya. Ketika diamati mungkin kita tidak mendapatkan permukaan yang flat, berarti ya digesek aja pada warna hitamnya, kemudian ditembak tipis lagi dengan warna hitam. Selanjutnya aplikasi warna pearl atau warna berpartikel mutiaranya. Tentang aplikasi warna partikel atau warna lembayungnya bagaimana supaya tidak mendapatkan jeruan yang berlebih, bentar saya laporan dulu. Oke. Butuh waktu kira-kira 40 menit nembak semua panel. Kita diamkan sebentar ya, 1 jaman lah, 1 jaman nggak sampai. Nanti kita coba diamkan baru kita tembak clear coat. Ini karena takutnya cuacanya hujan, sini rawan hujan ya tengah hari itu. Oke, dapatnya begini. Oke, clear coat di sini pakai Ultimate 414
suhu tak lihat sama seperti ketika aplikasi dapat settingan bagus kemarin ya. Jadi 30% masih tetap pakai sama thinner yang extra slow view-nya Hardwheel 414 thinner. Kok thinner? Apa itu namanya? Thinner 30%. Sambil ngelihati pakai 0112 itu nanti habisnya kira-kira berapa mili adukan ya. 4 Kalau teman kita kemarin kita nggak tahu pakai clear apa, aku lupa nanyakan. Tapi kurang lebih penyakitnya sama. Kalau terlalu tebal untuk media seperti itu, absorb memang rawan terjadi. Makanya saya tadi pilih spray ganyang itu kenapa? Karena dia bisa memberikan droplet yang bagus. Misalkan kita mau minta tipis, dia mau aja. Oke, extra slow 30% pas. Untuk spray gun pakai yang 12 dulu aja. Ini cuman untuk manas-manasi dan tambah ketar-ketir. Kenapa panik? Kenapa panik? Tak pajang ini sepi dulu ya. Tak pajang ini dicek. Mode full wide open. Kita tetap main di angka 2 bar lebih sedikit ya. Oke, lanjut kepada pokok bahasan. Ada yang saya luruskan sebentar tentang penyebutan setting spray gun ya. Ini setting spray gun mode full wide open, buka full semua. Angin main di bawah 2 bar, tidak di atas 2 bar kak ya, tapi di bawah 2 bar. Oke, yang mau kita bahas yang terakhir adalah bagaimana aplikasi cat mutiara lembayung atau cat yang berpartikel lembayung lah, menghindari clearnya jeruk ketika sudah kering. Ini cukup penting. Ini kasusnya sama seperti sana si mandor kawat yang kemarin nembak NMAX, catnya lupa aku catnya apa itu kalau nggak salah, cat telek kebo atau telek banteng. Ternyata setelah di clear coat mendapatkan hasil clear coat yang jeruk. Kadang semuanya joget-joget baik nosele ceblok sangat atau sewu nosele mateng kowe riri. Oke, jadi yang mau kita bahas adalah bagaimana aplikasi warna mutiara lembayung supaya tidak mendapati jeruan. Ini sebenarnya sering saya bahas ya. Saya bahas ini berdasarkan dari pengalaman saya yang sudah sering salah beberapa kali, diingatkan sama teman-teman beberapa kali. Setelah tak coba dan tak rasakan ternyata emang benar. Untuk aplikasi warna mutiara lembayung, jika mungkin base coatnya tadi sudah beres, warna hitam sudah beres, mendapatkan permukaan yang licin banget, baru kita bisa aplikasi warna mutiara lembayung. Tekniknya bagaimana? Tekniknya ada pada mixing ratio ya. Kalau mixing ratio thinner ini tentunya menyesuaikan ya. Beda brand itu kadang-kadang mixing ratio thinnernya memang beda. Tapi teman-teman bisa melihat dari droplet partikel yang ditembakkan. Misalkan spek spray gunnya teman-teman ini A, B, dan C, itu bisa diamati dari dropletnya. Jika dropletnya ini tidak nitik-nitik terlalu besar-besar atau tidak mendapatkan droplet jeruan, bisa mendapatkan droplet yang lembut, berarti dia layak. Intinya kalau aku pribadi senang mixing rasio thinner yang banyak atau cat yang encer. Terus setting spray gunnya bagaimana? Nah, ini yang paling penting kita bicarakan. Ketika kita aplikasi cat berpartikel atau cat mutiara atau sejenis bulan dan lain sebagainya seperti gini, setelan atau setting spray gun adalah pattern tetap dibuka full. Tentang boros dan enggak, itu ngaturnya pada nozzle atau setelan jarum. Kalau pengennya irit ya berarti jarumnya yang dimajukan atau jumlah cairan yang keluar dibuat sedikit. Jika kompresornya nggak mampu, berarti main angin yang rendah. Katanya mandor kawat, oh ini bukan pajangan, settingan atau adjustment atau setelan putaran radio itu bukan pajangan. Tapi kuncinya tetap pattern dibuka full. Tujuannya supaya apa? Supaya partikelnya mekar. Kalau pattern kita buka sempit, meskipun droplet yang dihasilkannya lembut, tapi kalau diulang-ulang
tentunya tetap akan menghasilkan gelombang partikel yang ngumpul-ngumpul. Mungkin dilihat secara kasat mata tidak akan nampak, tapi kalau sudah nanti di clear coat yo hasilnya jeruk seperti itu. Percaya ngaku ndor, kowe ngawur ngaku tak gemplang kau gini. Dan ketika sudah terjadi insiden seperti gini, clear coatnya jeruk ya, meskipun jerukannya tipis rata, solusinya bagaimana? Yo, solusinya tetap dipakai mode flow coat atau clear coatnya didiamkan 1 kali 24 jam atau mungkin 2 kali 24 jam atau lebih lama juga lebih bagus. Kemudian dikesek terus di clear lagi. Lebih jelasnya nanti ikuti aja videonya mandor kawat, itu pasti di vlog itu nanti. Untuk tekniknya kurang lebih sama, ikuti aja videonya mandor kawat untuk mode vlognya. Oke, dan pekerjaan saya seperti gini, ini ngomong ke wong tapi pekerjaannya nggak sesuai dengan yang dibicarakan. Tapi ya setidaknya nanti tetap akan kita bahas masalah praktikal ya. Saya karena memang belum mendapatkan target yang pas, jadi belum bisa apa ya istilahnya menyajikan audio video aplikasi chat Mutiara. Tapi teman-teman kalau melihat konten saya yang sebelum-sebelumnya banyak saya sebenarnya bahas chat Mutiara. Oke, dan hasilnya seperti gini. Oh ya, ini mumpung ingat ada teman kemarin yang tanya di kolom komentar kenapa setiap saya habis nembak itu koper atau selang dari spray gun mesti saya lepas, spray gun saya taruh sendiri. Ini tujuannya untuk safety atau keamanan supaya selangnya enggak tersandung ya ketika kita jalan, karena media yang kita tembak untuk panel motor seperti gini medianya kan mesti gonta-ganti dan sering mondar-mandir kan. Beda dengan mungkin panel mobil yang satu panel atau satu media ditembak langsung jadi. Kalau panel motor mesti estafet, kalau sampai kecolongan selangnya tersandung terus spray-nya jatuh, wes itu alamat safety itu lebih penting. Untuk nozzle regone larang pemenang kayak saat ini nozzle full set kalau nggak salah 2.300.000 atau 2,5 juta aku lupa ya. Kalau untuk Magic Winter Core kejadian si mandor kawat kemarin nozzle itu 900, nangis. Jadi safety utamakan, bukan gaya-gayaan, bukan, untuk safety aja. Dan untuk antisipasi pertanyaan Mas itu nembak di luar apa enggak terdapat kotoran dan debu, itu kemarin sudah saya bahas ya. Kalau saya pribadi akan cenderung lebih mengutamakan kebersihan setelah ditembak. Jadi setelah media ini ditembak, visit aplikasi, kemudian di ruangan yang steril dari debu. Ketika kita mendapati kotoran pas kondisi nembak seperti gini, ini masih bisa dikuit atau masih bisa diambil ya. Tapi kalau sudah jarak mungkin 5-10 menit sampai 20 menit itu susah untuk diambil. Jadi teman-teman yang punya spray boot mestinya harus lebih bagus dari tembakan saya. Ini saya nembak di luar nggak masalah, yang penting media, perlakuan media setelah tembak itu yang paling penting. Ini prinsip saya. Oke, jam 12:06. Jadi proses clear coat sudah selesai. Untuk habis cek kurang lebih berapa ya, 280 mili clear yang belum adukan. Hasilnya seperti gini. Jos nozzle jan puas pol. Yang nggak puas di media satu yang paling ujung sana. Tadi setting pertama ini yang dapat pas puas semuanya, satuin aja yang kurang puas, debu pasang. Nah seperti gini. Oke. Oh, 2 sepak bor, jadi 280 mili clear yang belum diaduk untuk satu set body ini cukup. Oke, seperti gini hasilnya. Kita lihatin nanti absorbnya bagaimana. Dan ini kondisi setelah
3-4 jam dari aplikasi, clear code-nya sudah Dor. kering ya. Lek nyuting ini Dor. Nah. Sepetmu nggak iso ngene Dor. Nah, ini satu loro iki Dor. Mini ini. Ya. Oke. Hasilnya seperti gini, Black Mica-nya. Nanti kita coba kita flash hasilnya setelah terpasang enggak ya. Kalau nutut hari ini rencananya tahu tak upload malam ini. Misalkan nggak sampai ya, nanti di upload selanjutnya aku sampilkan sedikit videonya. Clearnya begini hasilnya, alhamdulillah nggak ada insiden yang mewek. Popping wis cerita lama. Pokoknya lek kenal One Visit aplikasi wis ora enek ceritane popping. Terus nyoteng model-modelin Dor. Nah, ini yang kotor bulu yang agak lumayan banyak lah di atas ini ya tadi di percobaan pertama. Kalau ini yang menurut saya perfect ini clear ya. Oke, tanggalnya jelas, kita upload langsung hari ini. Nanti jadinya seperti apa ketika terpasang ya kita tampilkan pada video selanjutnya, karena banyak yang mau saya upload, banyak yang mau saya post. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Tunggu aja upload selanjutnya bersama dengan F75 Legend. Belajar meneh praktikal, kok praktikal spregan.